Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, mari bersama-sama kita lantunkan sholawat untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga setiap sholawat yang keluar dari lisan kita menjadi cahaya di dunia dan akhirat. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk channel Langkah Kisah, agar tidak tertinggal kisah-kisah yang penuh hikmah dan menggugah hati. Pernahkah terpikir, bagaimana seorang tokoh besar bisa meniti karir tinggi jika fondasi akademiknya ternyata penuh kepalsuan? Apakah mungkin seseorang bisa menembus seleksi kampus ternama tanpa benar-benar lulus? Hari itu, dua penyidik dari Bareskrim Polri tiba di sebuah gedung tua berlantai 3, milik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di sebuah universitas ternama di Jogja. Langkah mereka mantap, membawa map merah berisi surat resmi dan perintah penyitaan dokumen. Tujuan mereka hanya satu, skripsi milik Mulyono, seorang mantan pejabat yang kini tengah disorot publik karena dugaan penggunaan ijazah palsu. Gedung itu sepi. Aroma kertas tua dan debu arsip menyambut ketika mereka memasuki ruangan dokumentasi akademik. Seorang dosen senior bernama Profesor Hadi Subekti dipanggil untuk menemani pengambilan berkas. Wajah Profesor Hadi tampak tegang, meski ia berusaha terlihat tenang. Saat ditanya, ia mengangguk pelan. Kalau tidak salah, Mulyono memang pernah menjadi mahasiswa saya. Tapi saya hampir tak ingat pernah membimbing skripsinya. Penyidik tidak banyak bicara. Mereka membuka rak besi yang penuh dengan map lusuh. Setelah hampir 2 jam mencari, mereka akhirnya menemukan satu map yang bertuliskan tinta hitam di ujung atas, Mulyono, 1992. Ketika map itu dibuka, semua orang di ruangan itu terdiam. Halaman pertama skripsi tampak terlalu bersih. Tidak ada noda waktu, tidak ada kerutan pada kertasnya. Bahkan tinta yang digunakan tampak seperti hasil cetakan modern. Salah satu penyidik mengangkat halaman pengesahan dan mendekatkannya ke cahaya. "Ini cap kampus?" tanyanya. Profesor Hadi mengangguk ragu. "Sepertinya, iya. Tapi, saya belum pernah melihat cap itu seperti ini sebelumnya." Penyidik lainnya mengambil skripsi lama dari rak terpisah sebagai pembanding. Mereka meletakkan 2 dokumen itu berdampingan. Hasilnya mencolok. Cap pada skripsi Mulyono jauh lebih tegas, terlalu sempurna, seolah baru dicetak kemarin. Sedangkan cap skripsi lain sudah mulai pudar dan berwarna kekuningan. Salah satu penyidik memotret dokumen itu, lalu mengirimkannya ke Pusat Laboratorium Digital Forensik. Malam itu juga, pesan terkirim ke kontak seseorang di luar negeri. Seorang ahli yang akan mengubah arah kasus ini sepenuhnya. Namanya, Dr. Leonard Crosswell. Ia bukan orang biasa. Dan ia bersiap datang ke Jogja. Pagi itu, Bandara Internasional Yogyakarta tampak biasa saja. Namun dari salah satu pintu kedatangan, muncul sosok berambut perak, berpakaian rapi dengan koper hitam di tangan kanan dan tas bahu kecil di kiri. Namanya Dr. Leonard Crosswell, seorang ahli forensik dokumen asal Amerika yang sudah lebih dari 30 tahun menangani kasus-kasus pemalsuan tingkat tinggi. Wajahnya serius, matanya tajam. Meski tak fasih berbahasa Indonesia, ia membawa sesuatu yang jauh lebih penting dari bahasa. Keahlian dalam membedakan mana kertas yang jujur dan mana yang penuh rekayasa. Ia disambut langsung oleh 2 penyidik dari Bareskrim dan segera dibawa menuju sebuah laboratorium tertutup milik kepolisian di Jogja. Di dalam ruangan steril itulah, naskah skripsi Mulyono telah menunggu untuk diperiksa secara teliti. Crosswell membuka kopernya, mengeluarkan alat-alat aneh bagi yang belum terbiasa. Ada mikroskop ultraviolet, kamera spektrum cahaya tinggi, spektrograf tinta, dan lembaran standar kertas berbagai dekade. Ia bekerja tanpa banyak bicara. Penyidik hanya menatapnya, menunggu reaksi pertamanya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Crosswell mengangkat alisnya. "Paper fiber, too modern. Inconsistent suspicious," ucapnya pelan. Penyidik yang mengerti maksudnya mencatat temuan awal itu. Jenis kertas terlalu baru, dan tinta tidak seragam antar halaman. Ia kemudian menyalakan lampu ultraviolet, menyinari halaman judul, lalu berpindah ke halaman pengesahan.
Di bawah cahaya ungu itu, tinta pada beberapa bagian tampak bersinar terang, tanda bahwa tinta tersebut mengandung bahan kimia modern, yang tidak lazim digunakan di awal tahun 1990-an. Croswell menunduk lebih dekat ke tanda tangan pembimbing. Ia mencetak hasil close-up tanda tangan itu, lalu memindai tanda tangan milik Profesor Hadi dari dokumen-dokumen lain yang disediakan pihak kampus. Hasil pemindaian menampilkan dua pola tanda tangan. Sekilas sama, namun Croswell menunjukkan bagian kecil di huruf S, yang sedikit terlalu melengkung pada dokumen skripsi Mulyono. Melalui analisis digital, ia menyimpulkan bahwa tanda tangan itu bukan ditulis tangan secara langsung, melainkan hasil penggandaan citra digital, kemungkinan dipindai dan dicetak ulang. Croswell merekam semua prosesnya. Bagi dia, setiap temuan bukan hanya untuk laporan, tapi juga bisa menjadi bukti di pengadilan internasional bila dibutuhkan. Beberapa hari kemudian, Profesor Hadi dipanggil kembali. Croswell meminta ia menandatangani beberapa contoh dokumen di tempat. Setelah itu, keduanya duduk bersama di depan layar. Croswell menunjukkan hasil analisisnya. Profesor Hadi terdiam cukup lama. Lalu perlahan berkata, "Saya tidak tahu ini. Saya tidak pernah merasa membimbing Mulyono secara aktif. Bahkan saya nyaris tak punya ingatan tentang sidang skripsinya." Salah satu penyidik mencatat pengakuan itu dengan serius. Kini, kecurigaan bukan hanya mengarah ke skripsi, tapi juga pada sistem yang dulu membiarkan kelulusan itu terjadi. Dan Croswell belum selesai. Masih ada satu agenda besar menantinya. Presentasi di depan forum akademik kampus. Sebuah forum yang akan membuka aib lama yang selama ini tersembunyi di balik alma mater yang dihormati. Laboratorium itu senyap. Hanya terdengar dengungan halus dari mesin pemindai dan bunyi klik dari kamera mikroskopik. Di depan layar, Dr. Leonard Croswell meneliti setiap milimeter naskah skripsi Mulyono, seolah sedang mengupas lapisan kebohongan satu persatu. Ia memperbesar bagian tengah halaman isi. Tinta di paragraf pertama tak memiliki densitas yang sama dengan paragraf ketiga. Ini bukan kesalahan cetak. Ini menandakan penggunaan tinta berbeda, yang tak wajar untuk dokumen yang ditulis dalam waktu singkat atau bersamaan. Lalu ia melompat ke halaman daftar pustaka. Di sana, ia menemukan referensi buku terbitan tahun 2002. Padahal, skripsi itu disebut selesai tahun 1992. Croswell berhenti. Ia membacanya sekali lagi, memastikan tidak salah lihat. Lalu ia menandainya dengan stabilo kuning dan menuliskannya dalam catatan. Inconsistent source. Impossible publication timeline. Masalah berikutnya ada pada watermark kertas. Croswell menggunakan filter cahaya biru dan merah untuk melihat serat kertas secara mikro. Kertas asli dari awal 90-an biasanya memiliki watermark khusus dari percetakan lokal dan serat kayu yang lebih kasar. Tapi kertas pada skripsi Mulyono justru menggunakan campuran halus yang baru diproduksi massal mulai tahun 2004. Ia membandingkan kertas itu dengan naskah skripsi lain milik alumni tahun yang sama. Perbedaan mencolok tampak jelas. Bahkan untuk mata awam pun, tekstur dan warna kertasnya tak serupa. Croswell menarik kesimpulan kecil. Dokumen ini disusun jauh setelah tanggal yang tercetak di sampulnya. Sementara itu, penyidik kembali menelusuri dokumen administratif lama. Mereka menemukan satu surat kelulusan yang ditandatangani dekan fakultas pada masa itu. Anehnya, surat itu tak mencantumkan tanggal sidang atau nama penguji. Surat itu berdiri sendiri, seolah kelulusan hanya berdasarkan selembar persetujuan. Pihak kampus juga ikut gelisah. Beberapa staf lama mulai dipanggil. Salah satunya, seorang mantan pegawai tata usaha, mengaku pernah menerima permintaan mencurigakan dari seseorang yang mengaku utusan dekanat. Ia diminta mencari data Mulyono dan memastikan berkasnya lengkap untuk kelulusan. "Waktu itu saya hanya bawahan," katanya. "Saya disuruh menyusun map baru dengan lampiran skripsi yang diketik ulang dari berkas lama. Tapi saya tidak pernah melihat sidangnya berlangsung." Semakin lama,
Penyidik dan Dr. Crosswell makin yakin bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan pemalsuan dokumen biasa. Ini adalah rekayasa sistemik yang terjadi secara terencana dan melibatkan lebih dari satu orang. Namun Crosswell belum ingin menyimpulkan secara resmi. Baginya, sebelum bukti itu dipaparkan ke publik, semua harus diuji dan divalidasi secara ilmiah. Maka ia menyiapkan sesi presentasi dalam sebuah forum akademik, di mana seluruh data akan ditunjukkan tanpa emosi, hanya bukti dan logika. Yang akan disaksikan publik, bukan sekadar tuduhan, melainkan pembongkaran yang tak bisa dibantah lagi. Hari itu, aula utama universitas ternama di Jogja dipenuhi puluhan dosen, akademisi, serta perwakilan dari kepolisian. Sebuah forum akademik tertutup digelar dengan agenda tunggal, pemaparan hasil forensik dokumen skripsi milik Mulyono, mantan pejabat yang kini tengah disorot publik. Tak ada spanduk, tak ada siaran langsung, hanya papan putih, layar proyektor, dan suara detak jantung yang makin cepat di antara para undangan. Di depan forum, berdiri sosok asing berjas biru tua, Dr. Leonard Crosswell. Meski berbicara dengan aksen barat yang kental, setiap kalimatnya diterjemahkan dengan hati-hati oleh seorang penerjemah resmi dari kepolisian. Dokumen ini, ujarnya sambil memegang naskah skripsi Mulyono, telah diperiksa dengan lebih dari 13 metode forensik berbeda. Dan hasilnya konsisten, dokumen ini tidak otentik. Crosswell kemudian memutar presentasi digital. Layar menampilkan foto close-up dari tinta yang menyala terang di bawah cahaya ultraviolet, menandakan tinta modern. Lalu diperlihatkan cap basah yang memiliki garis piksel. Bukti bahwa cap itu bukan hasil stempel asli, melainkan hasil cetak dari gambar digital. Para dosen mulai saling pandang. Beberapa wajah menegang. Crosswell melanjutkan dengan membandingkan tanda tangan Profesor Hadi Subekti yang asli dengan tanda tangan dalam skripsi. Pola tekanan, arah garis, hingga mikrogetaran tangan menunjukkan perbedaan signifikan. Tanda tangan di skripsi bukan ditulis tangan, melainkan tempelan citra digital. Kemudian ia menyoroti referensi yang digunakan dalam naskah itu. Di antaranya, satu buku berjudul Paradigma Sosial Global yang baru terbit tahun 2002, satu dekade setelah tanggal skripsi tertera. Tidak mungkin seseorang mengutip buku yang belum terbit, katanya tegas. Ruangan hening. Tak ada yang menyangkal. Sebagian peserta mulai merekam pemaparan itu diam-diam. Mereka tahu, apa yang dipaparkan Crosswell terlalu besar untuk disimpan dalam ruang tertutup. Dan benar, tak sampai 24 jam kemudian, potongan video itu bocor dan menyebar luas di media sosial. Tayangan berdurasi 7 menit itu memperlihatkan dengan jelas kalimat Crosswell yang menohok. Berdasarkan standar internasional dan temuan ilmiah, saya menyatakan bahwa dokumen skripsi atas nama Mulyono adalah produk palsu. Ia tidak mungkin diterbitkan oleh lembaga akademik yang sah pada tahun tersebut. Kata-katanya menyambar publik seperti petir. Masyarakat yang sebelumnya terpecah oleh opini, kini diguncang oleh bukti ilmiah yang tak bisa dibantah. Bukan lagi sekadar kesaksian atau tuduhan kosong. Ini hasil laboratorium, hasil analisa profesional dari pakar dunia. Nama Mulyono kembali membuncah di jagat pemberitaan. Tapi kali ini, tak ada lagi ruang untuk klarifikasi sepihak. Bukti sudah bicara. Dan untuk kampus tempat ia pernah mencantumkan gelarnya, luka lama itu kini mulai terbuka. Setelah video presentasi Dr. Leonard Crosswell menyebar dan jadi pembicaraan publik, pihak kampus tak bisa lagi diam. Rektor universitas ternama di Jogja segera membentuk tim etik untuk menyelidiki keabsahan proses akademik Mulyono. Beberapa dosen senior, staf administrasi lama, hingga arsiparis fakultas dipanggil satu persatu untuk dimintai keterangan. Di antara para saksi, ada seorang pensiunan staf tata usaha bernama Pak Sutarno. Meski sudah tua, ingatannya masih tajam. Ia mengaku pernah menerima instruksi tak biasa lebih dari 2 dekade lalu. Saya diminta menyiapkan map skripsi untuk mahasiswa bernama Mulyono, ucapnya pelan. Aneh, karena biasanya mahasiswa sendiri yang menyerahkan naskahnya. Tapi waktu itu,
Ada orang dari dekanat yang membawa naskah dalam bentuk ketikan baru. Katanya, tinggal dilengkapi tanda tangan saja. Ketika ditanya siapa yang memberi perintah, Pak Sutarno hanya menggeleng. Ia tak berani menyebut nama, hanya mengingat bahwa orang itu punya akses khusus ke ruang dekanat. Tim etik kemudian mencocokkan data yang ada. Hasilnya mengejutkan. Dalam buku rekap bimbingan, nama Mulyono memang tercatat, tapi hanya 1 kali. Tak ada catatan revisi, tak ada jadwal konsultasi, apalagi dokumen laporan kemajuan skripsi. Bahkan daftar nilai seminar dan sidang skripsinya kosong. Yang lebih mengherankan, nilai akhir skripsi Mulyono muncul begitu saja, langsung dalam bentuk nilai A. Nilai itu disahkan lewat surat dari salah satu dekan waktu itu, yang kini sudah wafat. Surat tersebut hanya 1 halaman, tanpa nomor agenda, tanpa daftar penguji, dan tanpa tanda tangan ketua program studi. Kampus geger. Beberapa dosen mulai bicara secara off the record. Mereka menyatakan bahwa selama bertahun-tahun, memang ada jalur diam-diam bagi mahasiswa tertentu, biasanya yang punya koneksi atau sedang disiapkan untuk posisi strategis. Mereka tak bisa membuktikannya, tapi kasus Mulyono seperti membuka kembali semua kecurigaan lama yang dulu tak berani disebut. Pihak fakultas akhirnya menggelar konferensi pers. Dalam pernyataannya, dekan baru menyampaikan bahwa terjadi pelanggaran prosedur akademik pada masa lampau yang kini sedang kami telusuri. Namun publik sudah terlanjur geram. Kampus yang selama ini dikenal menjaga integritas ilmiah, kini terseret dalam pusaran kebohongan. Di sisi lain, penyidik Bareskrim mulai memperluas penyelidikan. Mereka tidak hanya menelusuri kelulusan Mulyono, tapi juga siapa saja yang mungkin terlibat dalam memuluskan langkahnya. Dugaan pemalsuan tidak lagi dianggap insiden tunggal, melainkan rekayasa sistemik yang melibatkan lebih dari 1 tangan. Dan sementara semua itu berlangsung, Dr. Crosswell tetap tenang. Ia tahu, di negeri manapun, kejujuran akademik adalah pilar utama kepercayaan publik. Bila pilar itu rapuh, maka seluruh bangunan negara pun bisa ikut runtuh. Setelah badai publik mengguncang kampus tua itu, sorotan beralih ke satu pertanyaan besar. Jika skripsinya palsu, bagaimana Mulyono bisa lulus? Dan lebih jauh lagi, bagaimana mungkin ia bisa menyandang gelar sarjana, melamar sebagai pejabat negara, lalu naik ke posisi penting tanpa ada yang menggugat? Penyidik Bareskrim menemukan bahwa nama Mulyono memang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada awal tahun 90-an. Ia tercatat mengambil mata kuliah semester awal hingga pertengahan. Namun pada tahun terakhir, data akademiknya mulai kabur. Tidak ada bukti bahwa ia mengikuti program skripsi sesuai prosedur. Bahkan transkrip nilainya memiliki beberapa entry yang dicurigai baru dimasukkan jauh setelah masa aktifnya berakhir. Lebih mencurigakan lagi, pada tahun kelulusannya, pihak fakultas tiba-tiba mengeluarkan pengumuman tambahan berisi nama-nama lulusan gelombang khusus. Dalam daftar itu, nama Mulyono tercantum. Tapi tak ada dokumentasi foto, tidak ada berita acara sidang, dan tak ada bukti keikutsertaan dalam wisuda. Dr. Crosswell diminta meninjau transkrip akademik Mulyono. Ia menggunakan metode penanggalan tinta dan mikroskop lapisan untuk melihat usia goresan cetak. Hasilnya, beberapa baris dalam transkrip dibuat belasan tahun setelah dokumen itu seharusnya disusun. Artinya, sebagian transkrip juga direkayasa. Pihak rektorat makin terpojok. Tim etik pun akhirnya menyimpulkan bahwa ada penyalahgunaan wewenang akademik yang memungkinkan kelulusan Mulyono tanpa skripsi sah. Namun karena sebagian pelaku utama sudah wafat atau pensiun, tanggung jawab hukum menjadi rumit. Di tengah kerumitan itu, muncul kesaksian dari seorang dosen muda yang dulu pernah mendengar langsung percakapan 2 pejabat kampus senior. Menurutnya, Mulyono memang diam-diam disiapkan untuk jabatan nasional. Ada semacam konsensus informal di kalangan elit kampus dan politik untuk membantu mempercepat kelulusannya. Namun kesaksian itu tak berdasar dokumen. Tanpa bukti tertulis, semua tetap berada dalam ranah bayangan. Masyarakat pun terbelah. Ada yang mulai mempertanyakan ribuan ijazah lain dari masa yang sama.
Ada yang mendesak pemerintah untuk membentuk tim audit nasional atas semua pejabat publik yang lulus dari universitas besar. Nama Mulyono tak lagi hanya menjadi simbol pejabat bermasalah. Ia menjadi lambang kegagalan sistem pendidikan, sistem hukum, bahkan sistem nilai bangsa. Dan di tengah semua itu, satu kalimat dari Dr. Crosswell dalam sebuah wawancara menjadi kutipan viral. Negara bisa memaafkan kebodohan, tapi tidak bisa menoleransi kebohongan. Penyidikan resmi akhirnya ditutup dengan satu kesimpulan bulat. Skripsi Mulyono tidak sah secara akademik, dan tidak memenuhi syarat kelulusan yang berlaku di universitas ternama di Jogja. Hasil investigasi Dr. Leonard Crosswell diperkuat oleh keterangan saksi, bukti fisik, serta analisis laboratorium. Tak ada lagi ruang bagi penyangkalan. Mulyono sendiri tak banyak bicara. Melalui pengacaranya, ia menyatakan bahwa semua dokumen akademiknya adalah tanggung jawab pihak kampus, dan ia hanya mengikuti prosedur yang diarahkan kepadanya saat itu. Tapi publik tak lagi menerima pernyataan setengah hati. Di mata masyarakat, kebohongan tak akan menjadi benar hanya karena dibiarkan bertahun-tahun. Reaksi dari masyarakat luas pun terus bergulir. Petisi daring menuntut pencabutan gelar Mulyono diteken puluhan ribu orang. Media nasional dan lokal tak henti mengulas ulang kasus ini, mengaitkannya dengan banyak fenomena serupa yang tak pernah tersentuh. Bahkan sejumlah alumni kampus menyampaikan kekecewaannya secara terbuka karena merasa nama alma mater mereka tercoreng. Di dalam kampus sendiri, reformasi besar mulai digulirkan. Sistem administrasi akademik diperbarui, digitalisasi dokumen dipercepat, dan setiap ijazah yang akan dikeluarkan kini harus melalui 3 lapis verifikasi. Rektor juga mengumumkan bahwa kampus tidak akan segan membatalkan gelar siapapun bila terbukti ada pemalsuan. Sementara itu, Dr. Crosswell bersiap kembali ke negaranya. Dalam perpisahan singkat dengan tim Bareskrim dan perwakilan akademisi, ia menyampaikan rasa hormatnya kepada para penegak kebenaran di Indonesia. Truth, katanya, may be buried for a while, but not forever. Di tangannya, ia membawa salinan seluruh hasil analisis forensik, bukan untuk disimpan, tapi untuk diajarkan. Ia menyebut kasus Mulyono sebagai salah satu contoh penting dalam kuliah khususnya di bidang forensik dokumen dan etika akademik internasional. Dan Mulyono? Ia tetap menjadi bagian dari sejarah. Tapi bukan lagi sebagai pejabat terhormat, melainkan sebagai pelajaran pahit. Bahwa sebuah kebohongan, meski dirancang rapi, akan runtuh saat ilmu pengetahuan bicara. Kisah ini pun berakhir dengan lembaran kosong di rak perpustakaan, sebuah skripsi yang tak pernah benar-benar ada.